Halo subscriber, selamat datang kembali di channel YouTube Suslab. Jadi hari ini kita bakal lanjutin dari video yang sebelumnya nih. Ada sepatu yang memang susah banget buat dicuci. Karena proses oksidasi, jadi ada beberapa bagian yang memang sudah susah banget buat dihilangin. Sampai akhirnya kita mau repaint boost. Jadi di sini gue bakal ngasih info dulu nih kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi untuk Nike Air Max 97 ini dia materialnya dari bahan boost. Terus kalau misalnya udah dicucinya jarang banget, terus didiemin dalam keadaan kotor sampai akhirnya oksidasi, dia ninggalin beberapa noda-noda yang susah kayak gini nih. Salah satu alternatifnya adalah dengan cara di repaint boost. Bahan yang harus kita siapkan adalah pertama leather paint by Suslab. Ada dua kuas yang menurut gue udah cukup banget untuk nge-repaint boost karena dia permukaannya juga nggak gede-gede banget. Untuk nge-repaint boost dalam keadaan sepatu harus sudah dicuci. Oke, langsung aja kita mulai. Dalam setnya, pastikan sepatu dalam keadaan bersih dan kering. Diusahakan harus serapi mungkin mulai dari layar pertama. Nah, layar pertama sendiri itu fungsinya untuk rekatin bagian midsole ke caknya. Oke, untuk pengaplikasiannya sendiri diusahakan satu arah, jangan ngacak gitu. Terus diusahakan juga rapi biar nggak masuk ke bagian-bagian lain. Tentang resistance atau tingkat ketahanannya sendiri itu tergantung dari penggunaannya, cuma biasanya dari 6 bulan sampai 1 tahun. Kita saranin untuk lebih hati-hati juga sih untuk memakai Nike Air Max kayak gini. Terus biasanya untuk Nike Air Max 97 kayak gini kita saranin untuk lebih hati-hati penggunaannya, karena Nike Air Max 97 kayak gini tuh dia ada teknologi bubble kayak gini. Jadi kalau misalnya udah bocor dia bakal nggak nyaman pakainya gitu. Jadi kita saranin untuk lebih hati-hati penggunaannya. Terus yang kita suka dari sepatu Nike Air Max 97 Change kayak gini, kita lebih suka colorway-nya. Dia ada gradasi dari warna biru Tosca ke navy, sama ada beberapa pattern Swiss Nike kayak gini nih kalau bisa dilihat lebih detail. Karena bahan dasar dari midsole Nike Air Max 97 Change kayak gini bahannya boost, jadi dia lebih rentan untuk rusak. Jadi kita saranin untuk penggunaan dan penyimpanannya sendiri memang ada treatment khusus, disimpan di dalam box. Jadi kita lebih nyaranin untuk ditaruh di ruangan terbuka karena biar sirkulasi udaranya bagus. Karena kalau misalnya disimpan dalam keadaan basah dan ditaruh di dalam box, itu ada kemungkinan untuk keropos di bagian midsole-nya. Mulai dari bahan midsole dia bahannya rubber, terus dari upper ada beberapa bahan mix di sini. Pertama ada leather atau kulit yang bagian warna putih sama pattern khusus kayak gini. Terus di sini juga ada beberapa pattern canvas yang warna navy dan warna biru. Lalu yang gue suka dari Nike Air Max 97 Change kayak gini atau Nike Air Max lain, dia lebih enak gitu nyocokin outfit atau mix and match-nya. Terus dia juga dilengkapi dengan teknologi reflektif. Jadi kalau misalnya kalian di foto malam hari dia terus pakai flash, dia bakal kelihatan nyala karena ada teknologi reflektif di bagian sus atau di bagian uppernya sendiri. Buat teman-teman yang punya keluhan tentang tinggi badan, jadi kalian gak usah khawatir nih, karena kalau misalnya pakai Nike Air Max 97 kayak gini, dia sedikit naikin tinggi badan kamu. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kurang percaya diri tentang tinggi badan ya, nah gak usah khawatir, karena kalau misalnya teman-teman pakai Nike Air Max kayak gini, karena dia tipe Chuck Vicious atau sepatu yang dia heelsnya tinggi, jadi kalau misalnya teman-teman pakai sepatu kayak gini akan nambahin tinggi badan sekitar kurang lebih kayaknya 4-5 cm gitu, dan ngerasa ngebantu banget buat teman-teman yang kurang percaya diri tentang tinggi badan. Sekarang masuk ke tahap akhir atau tahap finishing, di mana nanti gue bakal ngasih layar kedua di sini. Lalu fungsi layar kedua itu apa? Jadi layar kedua tuh untuk ngelapisin bagian midsole biar warnanya lebih solid, biar lebih rapi, biar dapetin hasilnya maksimal nih antara cat sama ke media ban tadi, biar bener-bener pel banget gitu, biar tahan lama. Terus diusahakan nanti pas pengaplikasian layar kedua dia harus lebih rapi, harus sama lebih detail juga, karena kalau misalnya nggak gitu rapi dia bakal ada data sedikit saat kuas gitu. Dipastikan dari wajibnya memang harus lebih rapi, detail, biar pakai kuas yang kecil. Oke, itu hasilnya bisa dilihat perbedaannya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe.